eh, suatu hal yang menggelisahkan para salihin adalah ketidaktahuan mereka tentang akhir kehidupan mereka. Apakah mereka masuk surga ataukah mereka masuk neraka? Oleh karenanya Ibn Rajab Al-Hambali berkata, ya, kana Sufyan ishtadda alaihi al-qalaq min as-sawabiq wal khawatim. Sungguhnya Sufyan rahimahullahu taala dahulu sangat gelisah tentang bagaimana amal-amal yang telah lalu dan bagaimana tentang penghujung amalannya. Wa kana yabki, dan dia menangis dan berkata, la adri, saya tidak tahu apa yang ditulis tentangku di Ummil Kitab, di Lauhil Mahfuz. Apakah saya termasuk syaqi yang celaka atau tidak? Dan dia berkata, inni akhafu an uslabal iman indal maut, dan aku khawatir imanku dicabut ketika akan meninggal dunia. Oleh karenanya Ibnu Abi Mulaika berkata, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Aku mendapati, dia seorang tabi'in, Ibnu Abi Mulaika, aku mendapati 30 orang sahabat Nabi, di antaranya sahabat-sahabat senior, semuanya takut ada kemunafikan pada diri mereka. Itu mereka tidak tahu tentang bagaimana akhir dari kehidupan mereka. Sementara Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan tergantung dari apa? Penutupnya. Penutup amalan seorang itulah kesimpulan dari amalan dia selama dalam hidupnya. Maka bisa terlihat daripada akhir kehidupannya. Maka ini yang menggelisahkan ya, para salihin. Sebagaimana kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kata beliau, laqad qata'a khawful khawatim zuhur as-salihin. Kata beliau, sungguh takut dengan penghujung, rasa takut terhadap penghujung telah mematahkan punggung-punggung orang-orang yang saleh. Itu mereka gelisah dengan akhir kehidupan mereka. Karenanya tidak kita dapati para salihin mereka pede kemudian masuk surga, bahkan para sahabat yang telah dijanjikan masuk surga, mereka tetap khawatir tentang akhir mereka. Lihatlah contoh nyata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu segudang pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antaranya Nabi mengatakan Umar fil jannah, Umar di surga. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan Umar akan mati syahid ketika Rasulullah SAW naik di atas gunung bersama Abu Bakar, bersama Umar dan Utsman. Irtajafa Uhud, maka gunung Uhud bergetar, maka Nabi berkata, uskun ya Uhud, fa inna ma'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Wahai Uhud, tenanglah engkau, sungguhnya yang sedang mendakimu, dia berada di atasmu adalah seorang nabi, seorang siddiq yaitu Abu Bakar, dan 2 orang yang mati syahid. Dan benar Umar akhirnya mati apa? Syahid. Luar biasa. Dibunuh oleh Abu Lulu al-Majusi. Kemudian Nabi SAW bahkan mengatakan, aku di surga. Tiba-tiba aku melihat sebuah istana di surga. Kemudian fa idza imra'atun tatawaddau ila janibil qasar. Tiba-tiba ada seorang wanita, itu bidadari, yang sedang berwudu di samping istana. Fakultu, aku bertanya kepada penghuni surga, liman hadzal qasar? Ini istana milik siapa? Maka mereka mengatakan, li Umar bin al-Khattab. Ini adalah milik Umar bin al-Khattab. Fawallaitu, maka aku pun pergi. Lama tadzakartu ghairataka ya Umar. Aku pun tidak banyak lihat, tidak banyak tengok, aku pergi karena ketika itu aku ingat engkau pencemburu wahai Umar. Maka Umar berkata, a'alaika aghar ya Rasulullah? Apakah aku cemburu kepada engkau ya Rasulullah? Maksudnya Umar mengatakan, masuk aja ya Rasulullah, enggak ada masalah. Aku tidak, kalau sama kamu aku tidak cemburu. Rasulullah bilang, aku lihat surgamu, lihat istanamu, lihat bidadarimu. Tetapi apakah setelah berita, semua berita ini Umar kemudian pede? Ternyata tidak. Nabi yang pernah mengatakan, ya Umar, tidaklah engkau menempuh suatu jalan, ya, illa salaka syaitan fajjan ghayra fajjik. Ma salakta fajjan illa salaka syaitan fajjan ghayra fajjik. Tidaklah engkau melihat suatu jalan kecuali setan akan mencari jalan yang lain. Itu Umar lagi lewat, setan kabur. Kalau sebagian kita lewat, setan malah mendekat. Umar luar biasa. Kata Rasulullah SAW, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Kalau ada seorang nabi setelahku maka dialah Umar.
betapa sering Umar mulham, muhaddas, diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala sampai berapa kali dia punya ide, ada yang mengumpulkan sampai 8 kali, ternyata ayat turun sesuai dengan ide Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Itu ide Umar ternyata sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan meninggalnya mati syahid ya. Mati syahid. Yang pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka syahadah fi baladi nabiyyik. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau mati syahid di negeri Rasulmu, yaitu di kota Madinah. Dan Allah kabulkan ketika sedang salat subuh, beliau ditikam Abu Lu'lu' al-Majusi sehingga ada 3 robekan di perut beliau. Kalau beliau minum susu, masuk susunya pun keluar. Ketika beliau dalam kondisi akan meninggal dunia, beliau diletakkan di tempat tidur, maka orang-orang pun berdatangan. Maka ada seorang yang memuji Umar dengan pujian yang luar biasa. Engkau adalah ini, engkau adalah ini, engkau adalah ini, wahai Umar. Umar berkata apa? Jawaban yang sungguh menakjubkan. Beliau berkata, kafafan, lali wala alayya. Aku hanya berharap impas dengan pujian-pujian tersebut. Yaitu yang penting impas ya. Tidak mendukungku dan tidak juga menjatuhkanku. Ya, artinya beliau tidak pede dengan segudang pujian yang Nabi berikan kepada dia, mengatakan tenang, saya pasti masuk surga. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Dan sudah nampak di hadapan dia bagaimana husnul khatimah. Sedang salat subuh ditikam oleh Abu Lu'lu' apa? Majusi. Husnul khatimah bukan? Husnul khatimah. Tapi beliau tetap mengatakan, tetap tidak ada sombong bahwasanya kita pasti masuk apa? Surga. Inilah seorang wali dari wali-wali Allah yang sesungguhnya, yang mengerti betul tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa yang kita lakukan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh menakjubkan bagaimana Ibrahim dan Ismail ketika membangun Ka'bah. Saya renungkan ayat ini luar biasa. Allah berfirman, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Ketika Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, mereka pasang batu dan mereka berdua berkata, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan kami. Innaka antas samiul alim. Sungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ada seorang salaf ketika membaca ayat ini, dia berkata, Unzuru ila Khalil Rahman. Dia menangis. Dia berkata, lihatlah kepada kekasih Allah, Nabi Ibrahim. Bana baitar Rahman. Dia membangun rumah Allah, masjid Allah. Bi amri minar Rahman. Dengan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa perantara, Allah langsung perintah langsung. Thumma yakhafu alla yataqabbala minhu Rahman. Kemudian dia masih takut Allah tidak terima amal solehnya. Padahal amal solehnya luar biasa. Beliau Ibrahim dan Ismail harus pergi ke tempat yang jauh, memotong batu, dijadikan kotak, kemudian dipikul, kemudian disusun. Ini bukan pekerjaan ringan. Berdua saja, tidak ada orang yang ketiga. Dipikul, disusun sampai ketika Ka'bah sudah mulai meninggi, maka Umar minta ada namanya maqam, itu tempat pijakan. Kemudian beliau mengambil batu, beliau susun. Beliau mengambil batu, beliau apa? Susun. Dan itu pekerjaan sangat berat. Namun setiap beliau susun batu, beliau berkata, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Masih khawatir amalnya tidak diterima. Tidak ada pede, tenang, saya kekasih Allah. Ini perintah langsung Allah tanpa perantara. Ini masjid terbaik di dunia. Tidak ada ngomong begitu. Sementara amal kita baru sedikit sudah pede. Baru bikin masjid kecil, nama masjid juga nama kita sendiri. Terus pede pasti diterima. Ikhlas enggak jelas, kemudian pede diterima, kemudian pede pasti masuk surga. Oleh karenanya orang-orang salihin mereka tahu tentang bagaimana keagungan Allah. Makanya ketika para ulama bahas kenapa Nabi SAW selesai solat dia berkata astagfirullah, 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 itu dibandingkan dia istighfar setelah solat. Rasulullah SAW karena dia tahu bahwasanya amal yang beliau kerjakan tidak sebanding dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memuji Allah dengan pujian yang sebanyak-banyaknya. Kemudian dia berkata, La uhsi thana'an alaik. Ya Allah, aku tidak mampu menguasai seluruh pujian untukmu. Anta kama asnaita ala nafsik. Yang bisa memuji dirimu dengan yang selayaknya hanyalah engkau sendiri. Engkau sebagaimana dirimu memuji dirimu sendiri. Baik, dari sini kita tahu bahwasanya yang menggelisahkan orang-orang salihin adalah mereka tidak tahu tentang kesudahan mereka. Sebagaimana tadi Sufyan, gelisah bagaimana kesudahannya.
Dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, di antara dalam surat Al-A'raf, tentang dua model manusia yang kesudahannya berubah 180 derajat daripada awal kehidupannya. Yang pertama adalah kisah para penyihir Fir'aun. Para penyihir Fir'aun. Mereka bertahun-tahun sebagai penyihir. Kemudian mereka diundang oleh Fir'aun untuk berduel dengan Musa, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan mereka ratusan, ada yang mengatakan mereka ribuan. Maka berkumpullah mereka untuk berduel dengan Nabi Musa alaihissalam, dan akhirnya mereka kalah, dan akhirnya mereka mengaku tentang kepada Allah. Mereka berkata, amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman kepada Rabbnya Harun dan Rabbnya Musa. Fir'aun marah-marah. Amantu lahum qabla an adzana lakum innahu lakabirukum alladzi 'allamakumus sihr. Kalian beriman kepadanya tanpa aku izinkan, tanpa aku perintahkan. Sungguhnya Musa itu guru kalian, kalian hanya kerjasama. Ini sandiwara. Jadi Fir'aun itu pintar ngomong ya. Ketika penyihirnya kalah, dia ngomong di hadapan rakyatnya, ini kerjasama, drama. Musa gurunya, ini semua apa? Murid-muridnya. Kemudian dia berkata, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi judha'in nakhl wa la ta'lamunna ayyuna ashadda adzaba wa abqa. Kata dia, aku akan siksa kalian, aku potong secara berselisih, itu kaki kanan dengan tangan kiri, atau tangan kanan dengan kaki kiri, kemudian aku salib kalian, itu aku ikat di tiang. Tapi mereka bertahan, dan mereka berkata, ya afrik alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, curahkanlah kesabaran sebanyak-banyaknya dan wafatkan kami dalam kondisi Islam. Akhirnya mereka khitamnya, penghujungnya meninggal dalam kondisi beriman. Siapa yang duga para penyihir ini yang puluhan tahun menjadi profesinya adalah syirik besar, menjadi penyihir, kerja untuk orang yang ngaku sebagai Tuhan, yaitu Fir'aun, ternyata di akhir hayat mereka masuk Islam. Kemudian mereka tewas dibunuh oleh Fir'aun, mati syahid. Mereka Islam mereka tidak sampai 1 hari. Terus kemudian mereka masuk apa? Surga. Siapa yang duga akan hal itu? Tidak ada yang tahu. Ini contoh pertama bagaimana yang kehidupannya penuh dengan kerusakan. Entah sebab apa, yang mungkin ada kebaikan dalam hati mereka, dan kita enggak tahu, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba di penghujung mereka beriman kemudian meninggal. Sebaliknya Allah berfirman dalam surat Al-A'raf juga ayat 175. Kata Allah, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawah." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, bacakanlah kepada mereka tentang kisah seorang alladzi atainahu ayatina, yang kami ajarkan kepadanya Taurat. Ini orang alim di kalangan Bani Israel. Banyak ahli tafsir mengatakan namanya Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura. Ahli tafsir. Dia adalah ahli Taurat, bahkan dikenal kana mujabat dakwah. Kalau berdoa dikabulkan. Ya. Zahirnya ulama doanya dikabulkan. Tetapi ternyata di penghujung hayatnya dia keluar dari ajaran yang benar. Fansalakha minha, maka dia keluar dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Insilah itu sebagian ulama mengatakan seperti ular yang keluar dari kulitnya. Fansalakha minha. Fa'atba'u syaitan, maka begitu dia keluar dari ayat-ayat Allah, syaitan mengikutinya, ya. Fakana minal ghawin, maka kemudian syaitan semakin memacunya, akhirnya termasuk orang yang sesat. Kata Allah, walau syi'na, perhatikan, kembali kepada kehendak Allah. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami berkehendak, kata Allah, kami akan angkat dia, derajatnya tinggi karena dia menguasai Taurat. Yaitu dia menguasai ayat-ayat Allah. Ahli kitab. Kalau zaman kita ahlul Quran, tapi dia ahlu Taurat. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami berkehendak, kami akan angkat dia. Tetapi kenapa? Walakinnahu akhlada ilal ard. Tapi dia condong kepada dunia. Dia lebih condong kepada dunia. Ternyata ayat-ayat yang dia pelajari, ilmunya tentang Taurat, doanya yang mudah dikabulkan, ternyata tidak menjamin penghujungnya adalah baik. Ya. Walakinnahu akhlada ilal ard wattaba hawah. Maka dia mengikuti, condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Akhirnya meninggal dalam kondisi murtad. Jadi subhanallah, masalah penghujung seorang tidak ada yang tahu. Kita tahu bagaimana penghujung kita enggak tahu.
Di depan kita ada contoh, ada orang dulu nakal, kemudian sadar, kemudian apa? Meninggal dengan indah. Saya kenal seseorang, saya baru kenal dia saya kenal dia baru beberapa bulan, sempat main ke rumah. Berdasarkan cerita kawan-kawan, dia juga cerita. Kita Ustadz dulu saya kayak apa, temannya cerita. Dia dulu pokoknya kacau lah. Pokoknya sana kesini, dunia malam. Tiba-tiba dia naik mobil, kemudian kecelakaan. Dan orang-orang menyangka dia bakalan mati. Ternyata masih hidup. Masih hidup, dirawat, masuk ICU. Sampai akhirnya dia pun sehat tapi tidak normal karena tulang punggungnya ini rusaklah, tangannya lumpuhlah. Sampai kalau ketemu dia tangannya lumpuh. Kemudian dia ngaji, subhanallah. Setelah dia kena kecelakaan, dia ngaji. Ngaji, ikut pengajian, bikin pengajian di rumahnya. Bahkan pernah main ke rumah saya juga. Kalau nggak salah Ramadan kemarin, dia sakit. Akhirnya dia baru dapat hidayah, baru mungkin saya lupa setahun atau kurang lebih lah, nggak lama. Kemudian Ramadan sakit, meninggal dunia. Subhanallah. Dari tadinya dalam kehidupan gelap malam, kena kecelakaan, kemudian sembuh sedikit, kemudian konsentrasi mengaji, kemudian apa? Meninggal. Mungkin orang kalau lihat dia masa lalunya, ini nggak bakalan bisa apa? Bisa dapat hidayah. Tapi ternyata nyata. Dan meninggal dalam kondisi husnul apa? Khatimah di bulan Ramadan. Saya ingat saya lagi iktikaf di Masjid Nabawi, 10 hari terakhir dia meninggal. Jadi kita nggak tahu nasib seseorang. Ya. Saya juga pernah ngisi pengajian, tahu-tahu ada seorang ibu ikut pengajian, bilang, Ustadz ini si Fulana, artis terkenal dulu. Wah, saya terkenal dulu artis inilah, artis kepanasan, bukan artis panas, artis kepanasan. Kita nggak duga, tahu-tahu dia ngaji. Tahu-tahu dia ngaji. Siapa yang duga? Lihat orang seperti ini mana mungkin dapat apa? Hidayah. Tapi akhir seorang tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Sebaliknya kita dapati juga ada orang yang kelihatannya baik, soalnya ternyata di penghujungnya terkena dunia, lupa dengan agama, maksiat akhirnya meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Dikarenanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana usaha kita untuk bisa meraih husnul khatimah, yang ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala ya. Semua kita telah tercatat di surga atau neraka. Tapi yang tahu hanyalah siapa? Allah. Makanya di antara hikmah adanya takdir, seorang tidak pede. Tidak pede dengan apa yang dia miliki sekarang. Dia tidak tahu bagaimana penghujungnya. Karena yang menjadi patokan adalah penghujung. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan tergantung ujungnya ya. Amalan tergantung ujungnya. Taib. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang dimaksud dengan husnul khatimah? Husnul khatimah itu seorang sebelum meninggal dia beramal soleh, bertobat kepada Allah, kemudian meninggal. Jadi Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu." Jika Allah mengendaki bagi seorang hamba khairan, itu kebaikan yang besar, ista'malahu, Allah gunakan dia. Khairan di sini datang dalam bentuk nakirah, itu tanwin khairan litafkhim, untuk menunjukkan kebesaran kebaikan yang besar, kebaikan yang besar. Terkadang dalam Al-Quran maupun hadis-hadis datang dalam metode bahasa seperti ini, itu datang dalam bentuk tanwin, menunjukkan sesuatu yang besar. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bidzulmin." Siapa yang ingin melakukan ilhad bidzulmin di kota Mekah, itu kezaliman yang besar. Contoh juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah ingin baginya khairan, khairan di sini maksudnya litafkhim, itu kebaikan yang besar, maka Allah akan bikin dia faqih dalam agama. Ya, faqih dalam agama. Contoh juga seorang berkata, "Jazakallahu khairan." Maksudnya, ya Allah, semoga Allah memberi engkau balasan dengan kebaikan yang besar. Khairan di sini maksudnya kebaikan yang besar. Maka seorang kalau ada orang buat kebaikan, dia ucapkan apa? Jazakallahu
khairan. Jangan bilang jazakallah saja. Orang Indonesia suka ngeringkas-ngeringkas. Jazakallah, semoga Allah membalasmu. Balas apa ya, akhi? Pembalasan banyak. Lengkap jawabannya. Jazakallahu apa? Khairan. Ya. Khairan di sini maksudnya kebaikan yang besar. Sama seperti dalam hadis ini, idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu. Jika Allah menghendaki kebaikan yang besar bagi seseorang, maka Allah akan menggunakannya. Maka para sahabat bertanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Apa maksudnya Allah menggunakannya? Qala yuwaffiquhu li amalin salih qabla al-maut. Ya Allah beri taufik kepada dia untuk beramal saleh sebelum dia meninggal dunia. Allah membuat dia di akhir hayatnya semakin fokus amal saleh. Semakin konsentrasi untuk amal saleh. Kalau dia dulu pelaku maksiat, di akhir hayatnya dia sibuk melakukan amal saleh. Kalau dia asalnya suka beramal saleh, semakin dia terpacu untuk beramal saleh. Kemudian dia meninggal dunia. Ini namanya husnul khatimah. Husnul khatimah intinya adalah seorang meninggal dalam kondisi menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah. Sedang salat meninggal dunia, insyaallah ini husnul khatimah. Sedang menyambung silaturahmi, husnul khatimah. Sedang berbakti kepada orang tua, meninggal, husnul khatimah. Sedang haji, sedang umrah, meninggal, husnul apa? Khatimah. Ini sedang beramal soleh. Ya. Sedang beramal soleh. Sedang membantu orang lain, kemudian meninggal dunia. Ini namanya husnul khatimah. Lawannya su'ul khatimah, yaitu kesudahan yang buruk, yaitu meninggal dalam kondisi sedang bermaksiat. Sedang bermaksiat, sedang berzina, meninggal dunia. Ya. Sedang nyanyi-nyanyi, joget-joget, kemudian meninggal dunia. Dulu ada sempat klip, entah beberapa, mungkin 10 tahun yang lalu ya. Sempat klip tersebar tentang orang joget-joget, kemudian meninggal, dengar musik, joget-joget, meninggal apa? Dunia. Semua orang yang lihat fitrahnya tidak ingin mati seperti itu. Ada yang mau mati seperti itu? Ada yang mau mati enggak? Joget-joget, dengar musik, organ tunggal, kemudian tewas. Ada yang mau? Enggak. Meskipun yang mengatakan musik halal pun dia tidak mau mati seperti itu. Ini maksudnya fitrah, saya bicara fitrah. Orang yang mengatakan musik halal pun tidak mau dia mati dalam kondisi apa? Demikian. Lagi joget-joget gimana Pak? Meninggal. Dan banyak ya, orang lagi berzina meninggal, lagi main judi, ada yang lagi main judi, lagi pegang joker, kemudian mati dalam kondisi kaku. Joker di tangannya. Allah. Alhamdulillah. Ibnu Qayyim menyebut banyak contoh. Ada yang meninggal disuruh la ilaha illallah malah nyanyi. Suruh bilang la ilaha illallah dia enggak bisa. Dia sudah terbiasa apa? Nyanyi. Apa yang memenuhi hatinya itu yang keluar di penghujung hayatnya. Itu yang keluar di penghujung apa? Hayatnya. Dan siapa yang meninggal dalam kondisi bermaksiat kepada Allah, maka itu su'ul apa? Khatimah. Su'ul khatimah. Jadi mudah. Su'ul khatimah meninggal dalam kondisi bertakwa, su'ul khatimah meninggal dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kiat-kiat meraih husnul khatimah. Ada beberapa kiat-kiat yang mungkin kita usahakan bersama karena kita semua tidak ada yang tahu tentang penghujung hayat kita, enggak ada yang tahu. Kita enggak tahu bagaimana penghujung kita enggak tahu amal soleh kita diterima atau tidak. Kita selalu bainal khauf war raja, antara takut dan berharap. Yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka para nabi berdoa kepada kami, beribadah kepada kami dalam berharap dan cemas, berharap dan cemas kita. Oleh karenanya kita konsen berharap agar Allah menganugerahkan kepada kita husnul apa? Khatimah. Di antara doa pertama yang berusaha agar kita bisa husnul khatimah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling saya rasa sebab terbaik. Adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa-doa yang dianjurkan adalah kita berdoa sebagaimana doanya Nabi Yusuf. Ya. Tawaffani musliman wa alhaqini bis salihin. Tawaffani musliman wa alhaqini bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi Islam dan susulkan aku dengan orang-orang saleh. Nabi Yusuf alaihissalam mengucapkan doa ini kapan? Di puncak kesuksesannya.
setelah dia melalui berbagai macam ujian, setelah dia terpisahkan oleh ayahnya, ada yang mengatakan 15 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun. Akhirnya dia bertemu sementara dia sebagai seorang bangsawan yang penduduk Mesir tunduk kepadanya. Maka dia berkata, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Dia mengatakan, ya Rabbku, Engkau telah memberikan kepadaku kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan. Yang dulu aku ada tinggal di Palestina, tinggal di kampung, tidak punya apa-apa, miskin. Sekarang Engkau berikan aku apa? Kekuasaan. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadits, dan Engkau juga telah berikan kepadaku keanugerah, yaitu mampu mentakwil mimpi. Kalau Nabi Yusuf mentakwil mimpi 100% benar. Tidak ada salahnya sama sekali. 100% apa? Benar. Ini diantara mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau nafsir mimpi 100% benar. Fatiras samawati wal ard, Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, Engkau adalah penolongku, pengurusku di dunia dan akhirat. Kemudian dia berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkanlah aku dalam kondisi Islam, yaitu wafatkanlah aku dalam kondisi husnul khatimah. Dalam kondisi menyerahkan segala urusan kepadamu, musliman. Wa alhiqni bis salihin, dan susullah aku dengan orang-orang saleh. Di puncak ketakwaannya dia tetap minta untuk husnul apa? Khatimah. Di puncak ketakwaannya tidak pede. Tenang, saya pasti masuk surga. Tenang, saya pasti masuk surga. Enggak. Dia tetap berdoa, tawaffani musliman. Ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi Islam. Dan ini diantara doa agar wafat dalam kondisi husnul khatimah. Di antaranya doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir wa tarhamani wa idza aradta fitnatan fi qaumin faqbidni atau fatawaffani ghairu maftun. Dalam beberapa lafaz. Yaitu Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau melakukan kebajikan-kebajikan. Wa tarkal munkarat, dan untuk meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Wa hubbal masakin, dan agar aku mencintai, menyayangi orang-orang yang miskin, yang susah hidup mereka. Wa anta ghfirli wa tarhamani, dan agar Engkau mengampuniku dan menyayangiku. Wa idza aradta fitnatan fi qaumin faqbidni ghairu maftun. Jika kau ingin fitnah pada suatu kaum, maka cabutlah nyawaku tanpa terfitnah. Ini poinnya. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika minha ghairu maftunin. Faqbidni ilaika minha ghairu maftun. Jika kau berkehendak fitnah pada suatu kaum, maka cabutlah nyawaku dalam kondisi tidak terfitnah. Artinya fitnah bisa saja tersebar. Allah menghendaki fitnah tersebar pada suatu kaum. Kemaksiatan tersebar, semuanya terjebak, semuanya terjerumus. Fitnah ini, fitnah anu, banyak fitnah. Maka ya Allah, kalau kau ingin tersebarnya fitnah pada suatu kaum, selamatkanlah aku dari antara kaum tersebut, agar aku meninggal dalam kondisi tidak terfitnah. Itu Allah jaga dia. Semua orang terjerumus, semua orang ikut serta dalam fitnah tersebut, semua orang sibuk dengan fitnah tersebut, dia sendiri selamat. Allah selamatkan. Ini diantara doa agar husnul apa? Khatimah. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk husnul khatimah, wa a'udzubika min an yatakhabbatani syaitanu indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau min an yatakhabbatani syaitanu indal maut, dari gangguan syaitan yang membuat aku goncang ketika hendak meninggal dunia. Ini doa penting. Kenapa? Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, syaitan akan mengeluarkan segala upaya dan kekuasaan kemampuannya ketika seorang akan meninggal dunia. Dan ini ujian paling berat. Dari seluruh ujian dialami oleh seorang, ujian paling berat ketika sakaratul maut. Kita diuji, misalnya ada yang meninggal dari keluarga, berat, tapi bisa kita lewati. Kita diuji ditawarin perbuatan haram, mungkin kita bisa lewati. Kita diuji dengan sakit, itu semua ujian masih ringan. Ujian paling berat ketika sakaratul maut. Ujian paling berat antara hidup dan mati. Makanya orang takut sama kematian. Dan hak mereka untuk takut. Karena ujian yang paling apa? Paling berat, berpisah dengan apa? Dunia menuju alam yang kita tidak tahu kejelasannya. Alam yang tidak tahu kejelasannya.
Maka ketika itu syaitan akan datang dan mengerahkan segala kekuatannya, segala daya dan upayanya untuk menggoda seorang, dibuat ragu kayak, dibuat ingat tentang maksiat kayak, dibuat hatinya rindu untuk bermaksiat ketika akan meninggal dunia, dan seorang tidak bisa mengontrol jiwanya ketika itu. Tidak bisa mengontrol jiwanya. Makanya jiwa ini al-qalb yakhun, hati itu berkhianat dan sering berkhianat kepada kita. Dan kadang berkhianat di titik sangat kritis ketika seorang akan meninggal dunia. Bukankah di antara kita kalau ingin sholat, hati ingin khusyuk, tapi apakah hati nurut kepada kita ingin khusyuk? Tidak, dia berkelana kemana-mana. Dia berkhianat. Di saat kita ingin khusyuk, dia nggak mau khusyuk, dia mengajak kita kemana-mana. Tidak semua orang bisa mengontrol hatinya, nggak semua. Betapa sering kita tidak ingin riya, tahu-tahu hati apa? Riya sendiri. Betapa sering kita tidak ingin hasad, kita tahu hasad itu haram, tapi kemudian hati kita hasad dan kita biarkan. Kita tidak bisa mengontrol hati kita. Itu padahal kondisi kita sehat, nyaman. Bagaimana lagi ketika dalam kondisi sakratul maut? Maka syaitan akan datang dengan segala upaya. Ini kesempatan dia terakhir untuk menyesatkan apa? Manusia. Terakhir. Habis ini selesai. Ini orang selamat atau tidak? Maka kita tidak lihat, tapi kita tahu apa yang bergejolak dalam hati orang tersebut. Dibuat ragu, dibuat memikirkan maksiat, dibuat macam-macam. Maka di antara doa Nabi, wa a'udzubika min an yatakhabbatani syaitanu 'indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari gangguan syaitan yang menggoncangku ketika aku akan meninggal dunia. Atau kita baca doa dengan bahasa biasa, Allahumma in as'aluka husnal khitam. Allahumma in as'aluka husnal khitam. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kesudahan yang indah. Di antara doa yang juga yang saya anjurkan agar kita mendapat husnul khatimah, kita berdoa, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ini doa sering diulang. Allahumma ahsin aqibatana, yaitu ya Allah, indahkanlah atau baikilah kesudahan kami fil umuri kulliha, dalam segala urusan, di antaranya urusan kehidupan kita. Ini doa sangat penting karena dalam dunia ini banyak sekali urusan ngurusin keluarga, ngurusin anak, ngurusin usaha, ngurusin dakwah, ngurusin tetangga, ngurusin yayasan, banyak sekali urusan dan sering ada hambatan-hambatan, ujian-ujian. Tapi kita hanya berdoa, ya Allah, apapun ujiannya, endingnya happy ending. Apapun ujian yang kita hadapi, kita ingin ujungnya apa? Indah. Itu doanya, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, indahkanlah kesudahanku dalam segala urusanku. Apapun yang kita jalani, mungkin susah, mungkin berat, mungkin lepas kontrol ke kanan, ke kiri. Tapi kalau kita serius doa dengan doa ini, pasti ujungnya indah, ujungnya lurus kembali. Kadang kita nggak tahu bagaimana apa yang kita lakukan. Hari permasalahan kita bingung melakukannya. Kita berdoa, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, indahkanlah kesudahanku dalam segala urusanku. Di antaranya kehidupanku agar meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Di antara doa yang sering dengar, doanya indah dari para imam di Masjid Nabawi, di Masjid Haram juga. Mereka berdoa, Allahumma ja'al khair a'malina khawatimaha. Allahumma ja'al khair a'malina khawatimaha wa khair a'marina akhiraha wa khairu ayyamina yauman alqaq. Maknanya ini doa sepertinya Allah alam pada ada sunnahnya atau tidak apa, tapi ini doa indah, secara makna dia indah. Allahumma ja'al khairu a'malina khawatimaha. Ya Allah, jadikanlah amal kami yang terbaik penutupnya. Itu jadikanlah penutup amalan kami amalan yang terbaik. Kalau kami sudah baik, puncakkanlah amalan kami terbaik, terus kami meninggal. Itu kami meninggal di puncak-puncak amal yang terbaik. Allahumma ja'al khairu a'malina khawatimaha. Jadikanlah amalan terbaik kami adalah penutup dari amalan kami. Wajal khairu a'marina akhirah. Dan jadikanlah umur kami yang terbaik adalah umur yang paling ujung. Di saat umur semakin bertambah, semakin baik. Semakin bertambah umur, semakin bertambah usia, semakin konsentrasi ke akhirat. Bukan semakin mikir dunia. Enggak. Semakin konsentrasi ke akhirat. Semakin banyak beramal. Waj'al khairu ayyamina yauman alqaq. Dan jadikanlah hari terbaik bagi kami adalah hari ketika bertemu dengan Engkau. Ini doa-doa, maksud saya,
Kita sering baca doa seperti ini agar diberikan husnul apa? Khatimah. Ini ikhtiar pertama yang bisa kita lakukan, atau usaha sebab yang pertama bisa lakukan agar bisa mendapatkan husnul khatimah. Baik, yang kedua, bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Takwa secara bahasa adalah penghalang. Ya. Penghalang. Jadi kalau dikatakan takwa, maknanya anta ja'al bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Engkau mengambil penghalang antara engkau dengan azab Allah. Itu azab Allah ingin menyerang tapi kau menghalanginya. Itu namanya takwa. Ya. Takwa. Ya. Seperti dalam seorang penyair berkata, saqatan nasifu wa lam turid isqatahu. Fatanawalathu wa taqatna biyadi. Kata biyadin, kata seorang penyair, wanita tersebut khimarnya jatuh. Apa? Khimarnya jatuh. Maka dia pun fatanawalathu, maka dia ambil dengan tangan kanannya atau salah satu tangannya, wattaqatna bil yadi, kemudian dia tutup wajahnya, bertakwa dari kami dengan menutup wajahnya dengan apa? Kain. Maksudnya dia menutup matanya dengan kain agar tidak terlihat oleh kami. Jadi dia bertakwa dari kami, yaitu supaya kami tidak melihat apa? Wajahnya. Jadi takwa itu maksudnya penghalang. Secara bahasanya apa? Penghalang. Bagaimana cara kamu untuk menghalangi dirimu dari azab Allah? Itu namanya takwa. Bagaimana caranya? Beramal soleh dan meninggalkan apa? Kemaksiatan. Dan takwa secara spesifik adalah meninggalkan kemaksiatan. Itu takwa secara spesifik. Jika digabungkan antara takwa dan albir, maka takwa artinya meninggalkan maksiat. Allah berfirman di antaranya, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong menolong kalian dalam melakukan kebajikan dan dalam ketakwaan, dalam meninggalkan kemaksiatan. Sebagaimana kita bekerja sama melakukan ketaatan, kita juga bekerja sama untuk meninggalkan apa? Maksiat. Saling mengingatkan. Jadi takwa secara spesifik adalah meninggalkan maksiat. Ya. Kata seorang penyair, khallid dzunuba saghiraha wa kabiraha dzakka tuqa wasna' kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara. La tahqirana saghiratan innal jibala minal hasa. Tinggalkanlah dosa-dosa besar maupun kecil, itulah takwa yang sesungguhnya. Bukan dosa besar saja, dosa kecil pun kau tinggalkan. Wasna' kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Jadilah engkau seperti orang berjalan di atas dataran yang penuh dengan duri, duri besar, duri kecil, maka dia waspada, dia melangkah hati-hati, jangan sampai injak duri besar maupun duri kecil. La tahqiranna saghiratan, jangan kau remehkan duri kecil, jangan kau remehkan dosa kecil. Innal jibala minal hasa, sungguhnya gunung tersusun dari kerikil-kerikil yang kecil. Maka kalau ingin kita husnul khatimah, saya bicara untuk nasihat saya diri pribadi ya. Maka jangan remehkan dosa kecil, bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin. Bertakwa semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga pandangan, jaga lisan, jaga telinga. Kita hidup di zaman orang meremehkan dosa kecil. Meremehkan pandangan haram, meremehkan ghibah, meremehkan namimah, meremehkan banyak dosa kita remehkan. Kita remehkan, jangan kita remehkan. Kalau ingin husnul khatimah, berusaha bertakwa. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi Islam, yaitu jangan kalian meninggal kecuali husnul khatimah. Lihatlah dalam ayat ini Allah kaitkan antara takwa dengan husnul khatimah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah dengan sesungguhnya. Sungguh itu kau tinggalkan maksiat dengan semaksimal mungkin yang kau mampu. Kalau kau tidak mampu, segera beristighfar. Haqqa tuqatih. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi Islam, itu dalam kondisi husnul khatimah. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika dalam kondisi nyaman, dalam kondisi sehat. Ini nasihat dari Ibnu Katsir. Ibnu Katsir berkata tentang ayat ini, beliau berkata,
Hafidhu 'alal islami fi hali sihhatikum wa salamatikum litamutu alaihi. Jagalah Islam kalian dalam kondisi kalian sedang sehat dan dalam kondisi sedang selamat. Supaya apa? Supaya kalian meninggal di atas Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi dia menafsirkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah sungguhnya dan jangan meninggal kecuali dalam kondisi Islam. Maksudnya apa? Ketika kalian masih sehat, masih selamat, ya, fisik masih bisa beraktivitas, maka jagalah Islam kalian. Agar kalian meninggal di atas Islam tersebut. Sebagaimana kalian ketika nyaman, ketika sehat, kalian selalu menjaga Islam kalian. Kenapa? Fa innal karima qad ajra adathu bi karamihi annahu man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Karena Allah yang Maha baik atau yang Maha mulia telah menjalankan sunnatullahnya, yaitu tradisinya dan aturannya. Siapa yang biasa hidup dengan di atas sesuatu gaya hidup, suatu style kehidupan, maka dia akan meninggal dengan gaya tersebut, dengan kebiasaannya. Wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi, dan siapa yang meninggal dalam suatu kebiasaan yang baik, dia akan dibangkitkan di atas kebiasaannya tersebut. Ini peringatan bagi kita, maka ketika kita sedang sehat, sedang nyaman, maka biasakan kita beramal saleh. Sehingga ketika kita dalam kondisi sakratul maut, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ta'arraf ila Allah ya'rifka fi syiddah. Ta'arraf ila Allah fi rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalkanlah dirimu kepada Allah dalam kondisi lapang, niscaya Allah akan mengenalmu dalam kondisi sulit. Di antara sulit yang paling berat adalah ketika sakratul maut. Ya Rasulullah nasihati Ibnu Abbas, ta'arraf ila Allah fi rakha. Ketika kau dalam kondisi lapang, lagi sehat, lagi nyaman, duit lagi banyak. Banyak orang kalau duit lagi banyak, lagi sehat, dia cari muka sama orang. Jalan ke sana, jalan ke sini, update status, update makanan, update apa lagi? Update lagi main ini, lagi main anu, update lagi olahraga, lagi fitness, update lagi terbang ke mana, update terus tidak berhenti. Nota makanan di foto, di update. Sebagian orang seperti itu. Ketika dalam kondisi lapang, dia juru cari muka kepada manusia. Rasulullah ajar yang sebaliknya. Ta'arraf ila Allah fir rakha. Ketika kau dalam kondisi nyaman, kenalah Allah. Itu cari muka di hadapan Allah. Dengan berbagai ibadah yang bisa kau lakukan dalam kesehatanmu. Kau sehat, salat malam. Nanti saat kau pusing, tidak bisa salat malam. Kau lagi sehat, bisa puasa. Nanti kau lagi sakit, tidak bisa puasa. Kau lagi punya uang, sedekah. Kalau tidak punya uang, tidak bisa bersedekah. Kau lagi bisa safar sana. Jenguk orang tua, silaturahmi. Jenguk kakak adik, mumpung masih bisa bersafar. Ya arifka fi syiddah, kalau kau dalam kondisi lapang, ingat Allah, cari muka kepada Allah, niscaya dalam kondisi sulit Allah akan mengenalmu. Di antara kesulitan yang terberat adalah ketika sakaratul maut. Kata Nabi SAW, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sungguhnya dalam kematian ada sakarat, itu syiddah, hal yang berat. Maka di antara cara agar husnul khatimah, kata Ibnu Katsir, jagalah Islam kalian ketika dalam kondisi sehat. Ya. Bukannya kita nggak boleh jalan-jalan, boleh. Tapi ini kesempatan lagi sehat, lagi lapang, lagi nyaman. Pulang ke rumah, duit ada alhamdulillah. Badan sehat. Cek kolesterol lancar, 250 lancar. Aman. Masih ada yang 500 aman. Di rumah istri tidak ngomel-ngomel, berarti nyaman nggak? Nyaman. Sudah saatnya kita beraktivitas ibadah. Ini kalau kita sholat diomelin istri terganggu. Ngomel lagi. Ini lagi nyaman, anak-anak lagi baik, lagi di pondok, lagi beramal soleh. Nanti dalam kondisi sulit Allah ingat kita. Dan di antara kondisi tersebut adalah sakaratul maut. Baik. Berikutnya yang ketiga, agar seorang mudah meraih husnul khatimah, sering mengingat kematian. Sering mengingat apa? Kematian. Rasulullah SAW ketika ditanya, Ayyul mu'minina akyas? Ya Rasulullah, orang mukmin mana yang paling cerdas? Akyas itu kais maksudnya akal, yang paling berakal, yang paling cerdas. Siapa orang beriman yang paling cerdas? Menurut barometer Islam. Kata Nabi SAW, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dal mauti isti'dadan.
Orang yang paling cerdas, yang paling banyak mengingat kematian. Yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Maka kita tidak ragu bahwasanya dalam kehidupan ini banyak sekali yang buat kita lupa dengan kematian. Dengan kesibukan duniawi, dengan berdagang ini, dengan tawar-menawar, membuat kita lalai. Kita lalai. Tidak secara total, tapi membuat kita lupa ya. Dengan kesenangan, dengan ngobrolan sana sini, kita lupa bahwasanya ada kematian yang siap menjemput kita kapan saja. Dan sebaiknya kita tahu kematian tidak harus sakit dulu. Kematian datang tidak harus tua dulu. Kematian kalau datang kapan saja. Kapan saja. Dan menganggap badan saya sehat, saya bakalan belum saatnya mati. Banyak orang yang meninggal di puncak secara medis, di puncak sehat. Tahu-tahu dia meninggal apa? Meninggal dunia. Makanya ketika saya sering sampaikan, ketika Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia, datang malaikat maut. Kata Nabi Adam, pulang. Saya belum waktunya mati. Waktu itu umur Adam 960 tahun. Kata Adam, umur saya 1000 tahun, pulang. Jadi bukan Nabi Adam sedang sekarat, mati, enggak. Datang malaikat, dia dalam kondisi sehat. Makanya malaikat maut diusir sama dia. Belum saatnya. Kata malaikat maut, sudah saatnya wahai Adam. Kata Adam, umur saya 1000 tahun. Kata malaikat maut, kau sudah sedekahkan 40 tahun kepada Nabi Daud. Kata Adam, tidak pernah. Adam lupa ya. Jadi ketika Adam diciptakan, Allah perlihatkan anak keturunannya, ada Nabi Daud. Kata Adam, siapa ini? Kok menarik? Ini Daud, cucumu. Berapa umurnya? Kata Allah, umurnya 60 tahun. Kata Adam, sudah kasih 40 tahun saya buat dia. Jadi 1000 kurang 40 jadi berapa? Berapa? Antum orang teknik, benar bisa tahu? 960. 40 dikasih jadi tinggal 160. 900 tahun kemudian, ada mau dicabut nyawanya, dia lupa. Saya enggak pernah kasih siapapun. Ya, wajar. Ini kejadian 900 tahun yang lalu. Kita 10 tahun lalu sudah lupa. Apalagi 19 tahun yang lalu. Akhirnya Nabi berkata, nasiya Adam wa nasiya dzurriyyatuhu. Adam alaihissalam lupa dan keturunannya juga apa? Lupa. Nabi Daud ketika usia 100. Jadi Adam sehat, bukan dalam kondisi sekarat, kemudian mau kolesterol tinggi, jantung mau copot, enggak, dia biasa-biasa saja. Nabi Daud alaihissalam ketika akan meninggal dunia juga dalam kondisi sehat. Tiba-tiba datang malaikat maut di tengah rumahnya, istrinya takut. Siapa ini? Istrinya bahkan ngancam, wahai kau masuk sini, kalau Daud datang awas mampus kau, karena Daud orangnya kuat. Tahu-tahu Nabi Daud alaihissalam datang, orang kuat. Siapa yang bunuh Jalut kalau bukan siapa? Daud. Masih muda bisa bunuh panglima orang kafir. Wa qatala Daud Jalut. Daud membunuh Jalut. Adapun riwayat bahwasanya Daud melempar ketapel, riwayatnya lemah, Israiliyah. Kemungkinan mereka berduel. Berduel, dia masih muda, dia bisa mengalahkan panglima besar. Bagaimana kuatnya Nabi Daud. Makanya istri yang ngancam, siapa kau? Hati-hati kalau Daud datang. Ternyata Nabi Daud alaihissalam datang. Nabi Daud bertanya, man anta, siapa engkau? Kata malaikat maut, analladzi la ahabul muluk. Aku adalah yang tidak pernah takut kepada raja manapun. Wala yamtani'u minnil hujjabu, dan tidak ada bodyguard yang bisa menghalangiku. Kata Nabi Daud, kalau gitu anta malakul maut. Kalau gitu kau malaikat apa? Malaikat maut. Silakan cabut nyawaku. Selesai. Apakah Nabi Daud ketika mencabut nyawa kolesterol tinggi? Enggak ada. Periksa gagal ginjal, enggak ada. Lagi sehat-sehatnya, lagi kuat-kuatnya, cabut nyawanya. Dan itu mungkin menimpa sebagian orang di zaman kita ini. Lagi sehat-sehat, lagi lari, lagi tahu-tahu meninggal. Kalau meninggal katanya kena serangan jantung. Kenapa jantungnya berhenti? Ya kalau udah mati jantungnya pasti apa? Berhenti. Dicabut nyawa, selesai. Tanpa ada sakit sebelumnya. Ada sakit sebelumnya? Enggak ada. Oleh karenanya, karena kita tidak tahu kapan kita ini mau meninggal. Seandainya kita tahu, kita bisa persiapkan. Kita nggak tahu. Oleh karenanya ketika tidak tahu kapan kita meninggal, kita harus sering ingat-ingat agar kita bagus persiapan. Siapa yang sering ingat kematian, dia pasti persiapannya lebih banyak. Yang cuek, dia merasa dirinya umur panjang, dia tidak akan persiapan. Orang kalau sudah hatinya mati, meskipun ibunya meninggal, kakaknya meninggal, adiknya meninggal, tetangganya meninggal, teman dekatnya meninggal, dia cuek aja, hati udah mati. Dia merasa dia akan hidup apa? Hidup lama. Ingat, kematian datang tidak harus sakit dan tidak harus tua. Ya, tidak harus sakit, tidak harus tua. Makanya para ulama mengatakan, siapa yang selalu ingat kematian,
akan diberi anugerah dengan 3 anugerah. Yang pertama adalah semangat dalam beramal soleh. Yang kedua, segera bertobat. Yang ketiga, qanaah. Ini ciri orang yang persiapan untuk kematian. Selalu beramal soleh, selalu bertobat kepada Allah, yaitu tidak menunda-nunda amal soleh. Bertobat kepada Allah dan qanaah. Dan siapa yang lupa dengan kematian, dia akan diberi 3 hal yang buruk. Pertama, taswif, nunda-nunda amal soleh, nanti aja, besok saja, bulan depan saja. Nanti. Karena dia merasa umurnya masih panjang. Dia tidak ingat kematian. Yang kedua, ya, dia menunda taubat. Kalau maksiat, nanti aja taubatnya, nanti aja. Karena dia merasa dia bakalan apa? Masih hidup. Ini ciri-ciri orang tidak ingat kematian. Yang ketiga, tidak qanaah. Selalu pingin dunia lebih banyak. Tidak qanaah dengan yang dia ada. Allah sudah kasih kebutuhan, kecukupan, masih pingin lagi. Beda kalau kamu punya kebutuhan, beda. Saya harus beli ini lagi. Kenapa? Beli kendaraan lagi buat anak saya mau kuliah, butuh kendaraan. Tidak apa-apa, kita cari untuk kepentingan anak-anak. Tapi ini sudah ada, nambah lagi di luar daripada kebutuhan. Nah, ini contoh tidak ingat kematian. Di luar dari kebutuhan. Kalau butuh nggak ada masalah. Kita ditanya, dihisap oleh Allah bisa jawab. Saya memang ada perlu. Tapi kalau kita nggak perlu, kita beli, itu namanya kamu siap nekat untuk dihisap. Kemarin saya nyinggung kawan. Ada kawan mau minjamin mobil mewah. Saya singgung dia. Saya bilang, saya nggak berani pinjam. Saya pinjam aja takut dihisap. Apalagi yang punya. Maksudnya dia pinjamin ke saya supaya meringankan hisapnya. Saya bilang saya pinjam aja takut dihisap. Apalagi yang punya. Jadi maksud saya, kalau sering kematian kita hidup ini pasti ada target. Saya ada target. Saya harus umrah, saya harus haji, saya harus belajar ini, saya harus meninggalkan maksiat, saya harus keluar dari riba misalnya. Ada target. Karena kita nggak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Kita nih betapa banyak ulama yang meninggal sebelum proyek akhirat mereka selesai. Banyak ulama nulis buku belum selesai mereka meninggal, banyak. Belum selesai mereka meninggal. Bahkan seperti misalnya sebenarnya Nawawi nulis buku tidak selesai. Al-Majmu' Syarh Muhadzab tidak selesai, meninggal dunia. Contoh seperti Al-Hakim ketika menulis Al-Mustadrak, ulama mengatakan banyak hadis-hadis yang belum dia koreksi lagi, keburu meninggal. Jadi dia tulisan kasaran, melalui diperiksa sedikit demi sedikit, diperbaiki. Sebelum selesai meriksa dia meninggal dunia. Makanya dalam bukunya masih banyak hadis-hadis dhaif, bahkan hadis palsu dalam kitab Al-Mustadrak. Sedikit, tapi ada hadis-hadis dhaif banyak. Dia belum sempat periksa kembali, keburu meninggal dunia. Sebaliknya banyak orang yang proyek dunia belum selesai, sudah meninggal dunia. Bikin rumah gede-gede, ditongkrongi 20 tahun bangunnya, belum terima kunci sudah meninggal dunia. Subhanallah. Belum selesai proyek dunianya, sudah meninggal dunia. Yang nikmati orang lain. Nah, kita dalam hidup dunia ini harus punya proyek akhirat yang kita targetkan. Karena bisa jadi belum selesai kita sudah meninggal dunia. Apa yang bisa dilakukan? Jadi sering ingat kematian. Kemudian di antara agar bisa meraih husnul khatimah adalah segera bertobat. Allah menyuruh tobat dengan segera. Tobat tidak boleh ditunda. Siapa yang tunda tobat dia berdosa akan penundaannya. Siapa yang menunda tobat dia dapat dosa 2 kali. Dosa maksiat yang dilakukan dan dosa menunda tobat. Kenapa? Karena kewajiban bertobat adalah kewajiban alal faur, harus segera, tidak menerima penundaan. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Bersegeralah menuju ampunan Allah. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berpaculah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengatakan besok, nanti sore. Kapan kau maksiat segera bertobat, segera beristighfar. Ibnu Qayyim berkata, "Annal mubadarata ila taubati minadz-dzambi fardun 'alal faur." Sungguhnya bersegera untuk bertobat dari dosa adalah kewajiban yang disegerakan, tidak menerima penundaan. Wala yajuzu ta'khiruha, dan tidak boleh menunda-nunda taubat. Fama ta'akhkharaha 'asa bit-ta'khir. Kapan dia menunda taubat, maka dia bermaksiat dengan maksiat lain karena menunda taubat tersebut. Ada yang mengatakan kisah singkat. Seorang di malam hari bermaksiat,
Kemudian dia mau tobat, dia bilang besok subuh saya tobat. Ternyata dia tidak bangun subuh, meninggal dunia. Betapa banyak orang seperti itu. Maksiat dia, nanti besok saya tobat. Sebelum tiba besok dia sudah meninggal dunia. Orang yang ingin husnul khatimah, setiap dia bermaksiat segera dia apa? Astagfirullah. Dia merasa berdosa, segera dia ambil wudu, salat, taubat 2 rakaat. Selama dia bertobat, setan menyesal. Setan sudah jatuhkan dia dalam dosa yang banyak, tahu-tahu dia bertobat. Habis semua usaha setan. Aduh, sudah maksiat banyak-banyak, taubat lagi. Capek setan, tapi setan nggak pernah capek ya. Udah, kemudian taubat, aduh. Sebaliknya setan lihat orang melakukan ketaatan, setan tidak putus asa, tunggu terakhirnya. Siapa tahu terakhir dia tergelincir. Jadi orang yang bertobat, dia benar-benar menjengkelkan setan. Karena hasil usaha setan sirna seketika itu juga ketika dia bertobat. Maka seorang seringlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan tunda-tunda tobat. Sebagian orang kerja dalam riba, dia bilang nanti umur 53 baru saya taubat. Maksudnya ketika pensiun, ya itu sama saja kalau begitu. Dia mau kasih jadwal buat taubat dia. Belum tiba jadwalnya dia tewas di luar. Belum tiba jadwalnya tewas di luar. Banyak orang seperti itu. Nantilah, saya masih hobi minum khamar, nanti ada waktunya. Kau kasih jadwal taubatmu, apakah kau tahu kau akan sampai pada jadwal tersebut? Belum tentu sampai. Kau bisa meninggal sebelumnya. Bisa meninggal sebelum. Maka kapan seorang bermaksiat, segera istighfar. Tapi sekarang yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima, agar bisa husnul khatimah, memperbanyak amal sir, amal rahasia. Karena di antara sebab su'ul khatimah adalah maksiat yang sembunyi-sembunyi, maksiat rahasia. Kata Nabi SAW, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu punya amal soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Banyak amal soleh yang bisa kita sembunyikan, banyak. Sedekah kita bisa kita sembunyikan. Silaturahmi kita bisa kita sembunyikan. Bakti sama orang tua bisa kita sembunyikan. Salat malam kita bisa kita sembunyikan. Puasa sunnah bisa kita sembunyikan. Banyak. Kalau kita sudah sembunyikan, kita komitmen untuk sembunyikan. Tetapi setan selalu menggoda kita untuk apa? Bercerita. Kalau perlu satu dunia tahu, makanya kita update. Kita live umrah. Hai guys, gua depan Ka'bah sekarang. Live. Di antara hal yang memudahkan untuk husnul khatimah adalah menyembunyikan amal soleh. Sebaliknya, yang punya amal maksiat yang tersembunyi, maka itu bisa menjerumuskan dalam su'ul khatimah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha." Sungguh salah seorang dari kalian melakukan amalan-amalan penghuni surga, yaitu melakukan amal soleh. Sampai jarak dia dengan surga tinggal 1 hasta. Kemudian sudah kedahuluan takdir, maka dia di penghujung hayatnya melakukan dosa-dosa yang dilakukan oleh penghuni neraka jahanam, kemudian dia mati, kemudian masuk neraka jahanam. Sebagian orang bingung dengan hadis ini. Hadis ini ditafsirkan dengan hadis yang lain. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar. Kata Nabi SAW, sungguh salah seorang dari kalian melakukan amalan-amalan penghuni surga menurut yang dilihat oleh manusia. Sungguhnya dia penghuni neraka jahanam. Maksudnya ada amalan dia yang tidak diketahui oleh manusia. Adalah dasisah batinah, kata Ibn Rajab Al-Hambali. Ada racun dalam dirinya yang tersembunyi, yang buat dia akhirnya su'ul khatimah. Saya bacakan perkataan Ibn Rajab Al-Hambali. Qaulu fima yabdulin nas. Adapun sabda Nabi SAW, seorang melakukan amalan penghuni surga yang menurut dilihat oleh manusia. Isyaratun ila anna batinal amri yakunu bi khilafi dzalik. Sebagai isyarat bahwasanya batinnya tidak sebagaimana yang terlihat. Wa anna khatimatas su' yakunu bisababi dasisatin batinatin lil abdi la yattailu 'alaiha an-nas. Sungguhnya su'ul khatimah sebabnya adalah karena dasisah. Itu ada suatu amalan yang buruk
yang tersembunyi yang dilakukan oleh sang hamba, orang lain tidak lihat. Imma min jihati amalin sayyi'in wa nahwi dzalika. Mungkin ada amalnya buruk atau yang semisalnya. Orang lihat dia mungkin seakan-akan dia penghuni surga, ternyata mungkin dia hasad. Ternyata mungkin dia dengki, ternyata mungkin dia sombong, ternyata mungkin dia apa? Riya, ternyata dia merendahkan orang lain. Ini semua ada sisa, racun dalam dada yang buat seorang bisa terjerumus di akhir hayat masuk su'ul khatimah. Makanya para ulama menyebutkan tentang seorang alim di Arab Saudi namanya Abdullah Al-Qasimi. Yang disebutkan dia meninggal dalam kondisi buruk. Dia menulis tentang buku tauhid sampai dicetaknya. Kalau nggak salah judulnya Sira' baina Tauhid wal Wathaniyah. Pertarungan antara tauhid dengan paganisme. Buku saya lihat di kalau nggak salah 2 jilid ya. Itu buku bantah kesyirikan luar biasa. Sampai ketika itu banyak orang menulis syair. Menulis apa? Syair untuk memujinya. Engkau begini, engkau begini, engkau begini. Para ulama muji dia. Ada yang mengatakan mungkin dia ujub. Karena dia menulis suatu buku yang tidak pernah ditulis oleh ulama-ulama di zamannya. Sampai orang aku kira dia benar-benar bantah kesyirikan, bantah ya. Subhanallah. Terakhir dia safar kemana, mulai dia merubah penampilannya, akhirnya dia tulis buku, terakhir judulnya Hadihi Hiyal Aglal. Sungguhnya syariat itu hanyalah belenggu. Syariat itu hanyalah apa? Belenggu. Yang dengan buku ini sebenarnya orang mengatakan dia telah kafir. Kenapa? Dia menganggap syariat sebagai apa? Belenggu. Yang tadinya luar biasa. Sama seperti Bal'am bin Ba'ur yang tadi disebutkan. Ulama dari Bani Israel, bahkan mujabud dakwah, bahkan doanya dikabulkan. Ya, tetapi terakhir karena dia cenderung kepada dunia, fa akhrada ilal ard, ya. Walau syi'na rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard. Kalau kami berkehendak kami akan angkat dia dengan ilmu Tauratnya, dengan ayat-ayat kami, walakinnahu akhlada ilal ard. Tapi dia condong kepada dunia. Wattaba hawahu, dan ikut hawa nafsunya. Maka kemudian dia su'ul khatimah. Makanya agar kita bisa dapat husnul khatimah, berusaha kita punya amal soleh yang tersembunyi. Meskipun syaitan datang menggelitiki, jangan kita cerita. Yang kita cerita. Berusaha. Semakin kita menyembunyikan, maka pahalanya semakin besar. Semakin besar. Saya sering sampaikan cerita ini apa? Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis menyebutkan bagaimana orang yang riya. Ketika diundang makan, misalnya hari Senin, dia sedang puasa. Harusnya dia bilang, mohon maaf, saya sedang puasa. Oke, biasa. Makan, aduh, mohon maaf, saya sedang puasa. Ini jawaban normatif. Tapi jawabnya nggak gitu. Dia bilang, hari apa ini ayo? Hari apa ini? Hari Senin. Kalau hari Senin gimana? Oh iya, lupa. Jadi dia ingin mengesankan kebiasaan saya adalah setiap Senin Kemis selalu berpuasa. Ini parah seperti ini. Parah. Kata Ibnu Jauzi, ini contoh orang. Seharusnya dijawab sederhana aja. Maaf, saya lagi puasa. Apa puasa apa? Puasa Syawal tahu? Puasa qadha. Ini saya lagi puasa ya. Tapi dia ingin mengesankan inilah kebiasaan dia, maka dia ingin menunjukkan dengan cara dia. Ketika ditanya makan, kata dia, hari apa ini? Hari apa ya? Oh iya, hari Senin. Nah, kalau Senin apa? Oh iya. Jadi orang yang mendengar terkesan dia selalu. Ini berarti dia menunjukkan amal soleh yang dia sembunyikan. Kalau dia berkata saya sedang puasa, belum tentu orang tahu dia tiap hari apa? Puasa. Tapi kalau dia bilang ini hari apa? Berarti dia selalu berpuasa. Itu namanya menunjukkan amal soleh. Antum hati-hati. Setan punya banyak cara untuk antum pamer amal soleh antum. Banyak sekali caranya. Banyak sekali caranya. Baik, jadi agar bisa meraih husnul khatimah, sering-seringlah menyembunyikan amal soleh. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? 6. Agar tidak su'ul khatimah, berusaha semaksimal mungkin tidak menzalimi orang lain. Berusaha semaksimal mungkin tidak menzalimi orang lain. Hati-hati. Kita zalimi orang lain, dia berdoa, ya Allah, sesatkanlah dia, ya Allah, binasakanlah dia.
kemudian Allah kabulkan, maka orang itu tergiring sampai kemudian rusak di akhir hayatnya. Jangan pernah meremehkan apa? Kezaliman. Nabi bersabda, "Wattaqi da'watal mazlum, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab." Wattaqi da'watal mazlum, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kalian kepada doa orang yang zalimi. Sungguhnya tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu ta'ala li sahibil uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah mithlul baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang paling layak untuk Allah segerakan hukumannya di dunia beserta dengan hukuman yang Allah sisakan di akhirat, seperti dosa al-baghyu, itu menzalimi orang lain, wa qati'atir rahim, dan berbuat memutuskan silaturahmi. Maka seorang jangan sampai dia berbuat zalim kepada orang. Kalau dia berbuat zalim kepada orang lain, maka segera dia minta maaf sebisa mungkin. Segera dia minta maaf sebisa. Saya sering cerita juga kisah ini. Saya kenal seseorang, kejadian sekitar tahun 2000 kalau nggak salah. Jadi ribut. Kemudian ada ribut di pengajian ya. Ada ingin membubarkan pengajian. Kemudian teman saya diginikan sama orang itu. Mau dipukul. Tapi teman saya dia tidak lawan. Setahu saya dia juga jago karate, tapi dia tidak lawan. Mau dipukul. Dipukul, akhirnya tidak jadi. Subhanallah. 20 tahun kemudian, kalau nggak salah, setelah COVID atau menjelang COVID, saya agak lupa. Ini orang yang pernah ginikan kawan saya. Dia menyesal. Dia cari kawan saya tersebut. Dia cari setelah 20 tahun. Dia cari kemudian minta maaf. Dia masih ingat. Antum kira antum dolimi orang, antum melupakan gitu saja. Teman saya pun tidak lupa. Iya, kau dulu yang begini. 20 tahun lagi masih ingat. Kadang kita dolimi orang, kita lupa. Orang yang didolimi tidak lupa. Maka dia pun minta maaf. Setelah itu dia meninggal dunia. Alhamdulillah Allah berikan dia taufik untuk minta maaf dari kezaliman yang dia lakukan. Hati-hati kalau orang marah kemudian dia doakan keburukan, kita bisa terkena keburukan. Ada juga seorang, saya diceritain oleh istri saya. Ini kisah, jadi ada seorang, taruhlah dia seorang penuntut ilmu atau seorang pendakwah. Dia nikah poligami. Bukan saya, bukan. Istri saya cerita sama saya. Setelah itu, istri keduanya dizolimi. Mungkin kurang didatangi, saya kurang tahu lah. Saya tidak tanya jelas ke dia, tapi akhirnya istrinya bilang sama istri saya berdoa kepada Allah agar orang ini tidak diterima dimanapun dia berada. Subhanallah. Sini dimusuhin, ke sana diusir, ke sana ini, ke sana. Ngeri. Maka jangan berbuat zalim. Bahkan kepada orang terdekatmu jangan kau zalimi. Justru orang terdekat, orang yang paling utama untuk kita baikin, bukan kita zalimi. Kalau orang yang dizalimi tadi ngangkat tangan mendoakan keburukan pada kita, kita bisa mendapatkan su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Baik. Yang terakhir yang mungkin bisa sampaikan bersama ini agar mudah untuk meraih husnul khatimah adalah mudah berbuat baik kepada orang lain. Dalam hidup ini kita berusaha mencari pahala dari sisi manapun yang mungkin kita lakukan. Dari sisi, saya ingatkan, kadang kita fokus pahala ke masjid, kadang kita fokus pahala untuk nyumbang masjid, kadang kita fokus pahala untuk baca Quran. Sungguhnya kita cari pahala dari sisi manapun yang bisa kita lakukan. Ketemu istri, bagaimana saya bisa dapat pahala dengan bermuamalah dengan istri? Pikir. Bermuamalah dengan anak, bagaimana saya bisa dapat pahala dengan bermuamalah dengan apa? Anak. Saya baikin, saya dengar curhatannya, saya berusaha menasihatinya, saya tidak cuek asal-asalan berbicara dengan dia karena saya ingin cari pahala dengan ngobrol dengan anak saya. Saya sisihkan waktu, saya ngobrol misalnya. Bagaimana saya bisa dapat pahala berinteraksi dengan pembantu? Bagaimana? Tidak saya rendahkan, saya tidak mentang-mentangin dia, saya tidak, ya pembantu ada batasnya, tidak boleh berlebihan. Bagaimana saya cari pahala dengan kawan, teman ngobrol? Jadi bagaimana saya cari pahala di tetangga saya? Ini tetangga saya, ini kesempatan saya dapat pahala. Karena Rasulullah berwasiat untuk berbuat baik sama tetangga. Ia bikin kue, kirim kue sama tetangga. Dan macam-macam. Jadi jangan batasi kebaikan pada cuma ke masjid, cuma baca Quran.
cuma sedekah buat bangun masjid, siapapun di sekitar kita. Kalau kita bisa ambil pahala dari orang ini, lakukanlah. Ketemu orang di jalan, orang tanya, jalan mana? Oh ya Pak, ini cari pahala, niatkan. Sebelah situ, sebelah situ, sebelah situ. Saya punya kawan cerita, bapak dia punya kelebihan. Kalau ada orang tanya tentang rumah seseorang, Pak, tahu nggak rumah seseorang? Sini, sini, saya anterin. Dia anterin. Setiap orang tanya, dia anterin. Dia tidak tanggung-tanggung kalau ingin menunjukkan rumah seseorang. Cari pahala, itu kan dapat pahala atau tidak? Dapat pahala ya akhi. Dapat pahala. Ada kawan saya pun demikian. Dia ada ibu-ibu bingung cari jalan, dia keluar dari pagar, terus dia tunjukkan, Bu, lewat sana, lewat sana, lewat sana, lewat sana. Istrinya lihat dari dalam, kunci pintu, nggak boleh masuk. Cemburu. Dia niat baik, cuma salah cara. Harusnya bilang, Bu, ada orang susah, Bu. Coba ibu kasih tahu, jangan dia yang maju. Dia tuh cantik juga ibu itu, dikunci pintu, selesai. Rasulullah bersabda, "Sona'iul ma'ruf taqi masari as-su." Perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain mencegah kesudahan yang buruk. Mencegah kesudahan yang buruk. Maka berbuat baiklah kepada siapapun di hadapan Anda. Berusaha cari pahala. Pahala tidak mesti dengan materi. Dengan kita bersikap baik, dengan kita menghargai dia, dengan kita berbicara dengan sopan santun, kita niatkan cari pahala. Kita kasihan lihat seorang, apapun di hadapan kita berusaha cari pahala dari orang di sekitar kita. Ada orang salah, kita maafkan, kita kasih uzur sama dia. Ya manusia tidak bisa sempurna, sebagaimana saya tidak sempurna. Kita ngomong sama seorang, dia ngeles, ya sudah jangan diterusin, sudahlah biarlah. Yang penting sudah selesai. Jangan kita kejar, oh kamu ngeles, sudah usah, udah selesai. Nggak usah, kamu dapat pahala. Berbuat baik kepada siapapun dapat pahala. Ya. Jangankan berbuat kepada manusia, orang berbuat baik kepada seekor anjing, sebagaimana dalam hadis wanita yang memberi minum kepada seekor anjing, ikhlas karena Allah. Yang penting ikhlas. Bisa buat dia masuk surga, apalagi berbuat baik kepada sama manusia. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala.